Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kompetensi yang akan kita pelajari adalah berbicara, mempresentasikan laporan hasil observasi. Nah, ini kesepakatannya, tetap terapkan profil pelajar Pancasila, kemudian saling menghargai pendapat teman, ketika diskusi interaktif, kemudian disiplin dalam mengumpulkan tugas, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu mempresentasikan laporan hasil observasi dengan runtut dan menggunakan intonasi yang tepat. Ini model pembelajarannya, tetap berdiskusi interaktif, kemudian nanti ada penugasan dan praktik berbicara. Langkah pembelajarannya. Nah, nanti silahkan kalian literasi mata pelajaran di buku teksnya ya, di halaman 23-24. Nah, kita masuk ke materi. Apa sih itu intonasi? Anak-anak, salah satu hal penting saat presentasi adalah mengatur intonasi. Karena penggunaan intonasi yang tepat itu akan membuat presentasi menjadi lebih menarik, sehingga pendengar tidak cepat bosan. Intonasi adalah lagu kalimat atau tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu pada suatu kalimat saat berbicara. Jadi, jelas sekali di sini ya. Jelas tidaknya kalimat yang diucapkan itu sangat berpengaruh kepada audiens yang mendengarkan dalam memahami pesan yang akan mereka terima. Itu ya, intonasi. Nah, bagaimanakah cara mengatur intonasi saat presentasi atau berbicara? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suara harus lantang. Menegaskan hal-hal yang penting, yang mana hal itu harus diingat oleh audiens. Ini dengan suara yang lantang. Yang kedua, gunakan tempo berbicara yang lambat pada saat menyampaikan hal-hal penting atau poin-poin penting saat presentasi. Sebaliknya, ketika ada hal yang kurang penting, misalnya hanya sekadar basa-basi atau bercerita saja, gunakan tempo yang agak cepat. Itu perbedaannya ya. Jadi untuk hal-hal penting itu bisa dengan tempo berbicara yang lebih dilambatkan. Berikutnya, tinggikan suara. Ketika menyapa audiens pada awal presentasi. Sebaliknya, suara direndahkan saat menjelaskan isi dari hal yang dipresentasikan. Namun anak-anak harus tetap diatur agar suara tidak terlalu rendah hingga audiens tidak bisa mendengar, ya, tetapi juga tidak terlalu tinggi karena nanti akan mengganggu pendengaran dari audiens atau pendengar. Ini ya. Kemudian gunakan perasaan atau emosi sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Nah, itu anak-anak beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengatur intonasi pada saat presentasi, sehingga hal yang dipresentasikan atau yang disampaikan itu bisa langsung dapat diterima oleh audiens atau pendengar. Baik anak-anak, semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.